wabarakatuh. Pada hari di seluruh Indonesia ini saya bersama Muhammad dan kawan-kawan. Ini Mas Agus, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PP2 Lembaga Aliansi Indonesia, Mas Wadi Kapolri sebagai sekretaris. Mas, dia nggak ada denominasi, saya panggil Mas juga, Mas Harjo di divisi di banknya ya, P2 Tipikor. Kalau saya sebagai orang awam serem P2 Badan Pemantau dan Pencegahan Tipikor, sama-sama sudah tahu tindak pidana korupsi. P2 Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia. Aku apa sih? Ini siapa yang menjelaskan? Kita ngolah santai aja. Jadi sebetulnya buat terima kasih buat teman-teman juga yang nonton video ini. Salam kenal selalu, sehat selalu. Saya Ketua PP2 Tipikor Aliansi Indonesia. Ini sekretaris saya, perkenalan beliau dari Jakarta. Siap. Saya nanti ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang buat teman-teman semua, seluruh anggota Aliansi Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, tadi sesuai dengan apa kata ketua, saya memperkenalkan diri saya Rami Kapolri, sekretaris Pusat BP2 Tipikor Aliansi Indonesia. Demikian KPI, dan disambung mungkin sama Pak Budi Raharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budi Raharjo. Kebetulan saya dipercayakan untuk memimpin Kepala Kadin Divisi Bank BP2 Tipikor. Demikian. Oke, tapi kembali ke pertanyaan saya. P2 Tipikor itu makhluk apa? P2 Tipikor lembaga aliansi Indonesia. Sebenarnya begini Pak, kami dipercaya oleh Bapak Joni Lubis, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, dan kami percaya terbentuknya organisasi ini karena kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, tupoksi kami adalah menyikapi, mengawasi segala bentuk tindakan penyelenggara negara, khususnya yang berkaitan pada penyerapan anggaran negara, anggaran daerah yang bersumber dari masyarakat Indonesia. Itu tupoksi dasar kita. Saya tambah lagi. Ya, izin ketua saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan ketua. Jadi inti dari pertanyaan Pak CPI sebagai IT Lembaga Aliansi Indonesia adalah bahasanya yang saya dengar, apa sih BP2 Tipikor itu, seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin sedikit saya akan jelaskan apa itu BP2 Tipikor, makanan apa itu BP2 Tipikor, warnanya apa sih, enak gak sih, seperti itu. Akan saya coba. Saya juga sering ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman daerah, kebetulan bersosialisasi silaturahmi ke kantor pusat maupun berdiskusi melalui grup-grup WA dan medsos yang lain. Jadi BP2 Tipikor ini Pak, BP2 Tipikor ini adalah kepanjangan dari Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita singkat menjadi BP2 Tipikor. BP2 Tipikor ini adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. BP2 Tipikor bersifat independen, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam artinya bebas bertanggung jawab dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dilindungi oleh undang-undang, sesuai dengan, dan pasti kita berpedoman dengan moto, visi, misi, tujuan dan panca moral Lembaga Aliansi Indonesia. Seperti itu kira-kira Pak. Ini kan kali-kali ya banyak anggota Aliansi Indonesia dan masyarakat luas juga kali punya keinginan untuk bergabung, tapi nggak tahu gimana caranya dan caranya bergabung ke BPD 2.0. Baik. Jadi terima kasih Pak. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman perjuangan di Lembaga Aliansi Indonesia, kembali saya katakan, yang menurut kalian memenuhi unsur indikasi adanya tindak pidana korupsi ataupun adanya temuan yang mengarah ke penyelewengan wewenang dan anggaran, kami mengajak semua masyarakat Indonesia, khususnya anggota Lembaga Aliansi Indonesia, untuk berani, kunci utama Pak, berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kunci utama berani. Yang kedua adalah informasi yang valid. Artinya informasi awal itu bisa kita kembangkan supaya informasi valid. Nah, yang ketiga, setelah kita anggap itu temuan itu memang layak untuk dilaporkan, ya jangan segan-seganlah kita laporkan. Karena tanpa badan hukum pun, identitas pribadi pun, kita berhak melaporkan segala temuan atau indikasi adanya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Jadi poin dasarnya Pak, berani. Yang kedua, ya yakinkan apa yang kita laporkan itu benar. Itu Pak, sedikit yang kira bisa sampaikan. Karena itu misalnya untuk bergabung jadi pengurus atau anggota ada persyaratan khusus nggak, bisa jadi political. Jadi persyaratan yang paling utama bergabung dengan tim kita, yang pertama adalah minimal 3 atau 5 tahun pernah bergerak di bidang dalam pengawasan korupsi. Yang kedua, memahami benar prosedur dan proses investigasi sampai tahap pelaporan dan pengawasan dari laporan kita sendiri. Nah, yang ketiga, tentunya bisa bekerja tim, untuk gimana korupsi ini paling tidak bisa berkurang lagi di sekitar kita. Kita tambah dari Ya, Pak. ya. Jadi kalau berbicara bagaimana cara rekrutmen kami untuk bergabung ke BPD 2.0, tadi sudah disampaikan kepada ketua. Yang jelas, di samping tadi yang sudah diuraikan oleh ketua, ada persyaratan khusus Pak. Contohnya teman-teman Aliansi Indonesia ini, teman-teman lembaga Aliansi Indonesia itu kan ada di mana-mana. Tentunya sudah ada 34 provinsi, artinya sudah ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, di situ juga kan ada 13 badan otonom, ada di situ teman-teman BPAN, ada di situ teman-teman KGS, ada di situ teman-teman Badan Anti Narkoba, dan salah satunya adalah divisi kami, badan otonom kami, Badan Otonom Aliansi Indonesia, adalah badan BPD 2.0. Nah, disinggung mengenai bagaimana rekrutmen, yang jelas itu yang pertama sudah kita rapat internal dan diputuskan dalam rapat kedua bahwasanya jika ada teman-teman yang ingin bergabung di BPD 2.0, selain yang tadi diuraikan ketua, kami memperlakukan khusus ya
Jadi teman-teman yang sudah bergabung dalam aliansi atau sudah menjadi anggota aliansi, kami mempunyai pertimbangan khusus seperti itu. Apa itu pertimbangan khusus? Kami harus salah satunya menghadap secara khusus kepada Ketua Umum. Dalam hal ini Bapak Haji Joni Lubis sebagai Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia adalah Bapak kami, adalah Ketua Umum kami seperti itu. Nah, yang kedua mungkin saya, tim atau kita dari BP2 Tipikor akan berkoordinasi ke Kornas terkait. Contohnya nih teman-teman dari BBAN ingin bergabung menjadi anggota BP2 Tipikor, pasti saya tanyakan itu Pak. Motivasinya apa? Masih aktifkah di BBAN? Nah, ini menjadi pertimbangan khusus Pak. Jadi yang jelas kami ingin teman-teman yang grace, yang baru, yang fresh, artinya begitu Pak. Jadi kita tidak biar agar tidak tumpang tindih, karena seperti itu Pak. Jadi ketika nanti misalkan ada teman-teman dari BBAN dan atau badan otonom yang lain ingin bergabung, pasti akan saya koordinasikan ke Polres Surakarta. Ini seperti apa? Ini bagaimana? Masih aktifkah secara organisasi seperti itu Pak? Mungkin kurang lebihnya itu penjelasan saya. Oke, nanti saya menarik dari pemaparan ketua tadi ya tentang data yang valid. Nah, selama ini kan dulu dibilang aktivis baik dari aliansi Indonesia maupun Indonesia dalam menyikapi korupsi itu mudah semangat dan ya secara pandangan orang awam di salah satu anggota proyek itu ada korupsi. Kan sebagai kebanyakan kita, maksud saya juga ada satu kesulitan itu bagaimana mendapatkan data yang valid itu. Nah itu kan mungkin barangkali apakah nanti di BP2 itu ada semacam edukasi atau pelatihan khusus untuk anggota tentang bagaimana mendapatkan data yang valid. Karena memang kita data valid tapi bagaimana caranya? Oh siapa? Itu. Wah ini jadi kita bongkar nih semua di Ya, mungkin yang sini jangan lupa. Oh gitu. Tapi demi bangsa dan negara saya ungkapkan. Jadi metode-metode yang kita lakukan dan tidak banyak yang melakukan ini saya ungkapkan di sini, khususnya dalam penyerapan anggaran APBN dan APBD. Jadi Pak, di setiap penyerapan anggaran itu setelah dirancang suatu anggaran, ya kan, terbentuklah APBN dan APBD. Prosedur penyerapan anggaran ini itu bermacam-macam Pak. Tapi yang secara umum itu proses lelang atau tender. Tender itu juga terbagi lagi sistemnya. Apalagi sekarang udah ada namanya lelang cepat. Jadi lelang cepat itu Pak, kita menggunakan handphone pun juga semua pengusaha udah bisa menawarkan harganya. Gimana kita bisa mengawasi pemerintah? Ya saya harus ikut lelang. Saya ikut lelang, masuk, contohnya pembangunan waduk di Kampung Rambutan. Saya harus masuk ke dalam. Saya menyusun menjadi pengusaha, karena kalau tidak begitu Pak, saya tidak akan dapat BI, saya tidak akan dapat gambar, saya tidak akan dapat RKS dan semacamnya. Segala macam itu. Nah dari situlah langkah petunjuk awal kita, data yang sudah kita ambil, kita samakan dengan pekerja di lapangan. Nah itu Pak, itu cara sederhananya. Ya cara yang lainnya mungkin nanti di lain waktu lah kita mungkin melalui pelatihan atau pas anggota berkunjung ke sini itu ya. Ya Pak. Terus jadi mungkin Kepala Ridwan saya Pak menambahkan sedikit. Setelah itu kita temukan proses yang kita lakukan sampai ke tahap para penegak hukum. Terima kasih. Sebetulnya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua itu sudah secara detail. Namun
kita untuk ke depan untuk semua korwil di BP 2.0 nanti akan kita berikan pelatihan bagaimana melakukan langkah-langkah itu penyerapan data maupun yang lainnya supaya ya tidak berbenturan dengan mekanisme yang lain. Artinya kita ada, kalau dibilang secara intelijen jelas di sana ada lidik segala macam. Dan nanti akan kita lakukan secara detail dan itu akan kita sampaikan ke semua anggota-anggota di wilayah agar mereka juga bisa melakukan pengawasan di wilayah mereka tinggal. Untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pemberitahuan atau kalau boleh kita kasih tahu lebih detailnya ada teguran-teguran di mana hal itu terjadi. Baru mungkin ada peningkatan yang bisa kita lakukan. Demikian. Ini yang boleh dibilang internal variasi manusia. Jadi misalnya ada pengurus BPAN, KGS, mungkin posisi sebagai pengurus ingin punya temuan tentang tindak pidana korupsi di daerahnya masing-masing. Apakah bisa dari KGS, BPAN, Basu dan lain-lain menyampaikan laporan itu langsung ke BP 2.0. Jadi terima kasih Pak, kembali lagi saya sampaikan setiap warga negara itu berhak menanyakan dan melaporkan tentang adanya indikasi penyelewengan anggaran termasuk penyalahgunaan jabatan. Nah, cuman setiap informasi atau data yang masuk ke BP 2.0 kami meyakini itu akan kita tindak lanjuti dengan catatan kita selidiki dulu petunjuk awal atau data yang disampaikan ke kami tingkat kebenarannya akurat. Jadi jangan sampai kita menuding penyelenggara negara itu ada indikasi bersalah padahal ini datanya nggak akurat. Jadi kita menampung semua segala bentuk laporan tentang adanya indikasi atau penyalahgunaan wewenang dimanapun berada, apalagi sekarang lebih parah korupsi di tingkat desa Pak. Kemarin di Bali dana penyiapan ekonomi nasional di bidang pariwisata kalau tidak salah 72 orang pegawai dinas pariwisata itu sampai terlibat. Jadi memang zaman sekarang korupsi ini tingkatannya makin parah menurut saya Pak. Jadi gimana caranya kita membasmi tikus yang berbanyak ular? Kita harus berani melapor segala bentuk atau koordinasi yang perlu kita tidak pernah dibaca Pak. Jadi intinya misalnya saya KGS ya, saya tanpa meninggalkan KGS dan tanpa bercampur dengan BP 2.0 berarti saya bisa ya. Bisa Pak. Bisa informasi melakukan Ya, jadi nanti izin Pak. Jadi prosesnya nanti seperti ini Pak. Jadi ketika nanti contohnya teman-teman KGS ada temuan, tapi yang jelas sesuai dengan bidang kami ya, tipikor tindak pidana korupsi masuk ke ruangan ke BP 2.0 akan kita diskusikan, akan kita rapatkan sama tim. Ada namanya bedah kasus. Kami juga punya kepala divisi Indah. Kepala divisi Indah ini adalah informasi dan data. Jadi nanti di bidang itulah mereka biasanya teman-teman ini berbedah kasus. Timnya bedah kasusnya seperti apa? Ini sudah memang layak belum, memenuhi unsur belum, secara idenya sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi belum, sudah ada kerugian negaranya belum. Jika sudah ada kerugian negaranya berapa, mari kita hitung, baru nanti oke, bisa ini ditindaklanjuti. Kemudian kita tindaklanjuti atas nama BP 2.0 melaporkan temuan tersebut seperti itu. Dan jika nanti
dalam kajian kami secara internal kasus yang dilaporkan oleh teman-teman divisi lain termasuk yang contohnya tadi teman-teman KGS misalkan punya kasus masuk ke kita dan ternyata itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kita akan koordinasikan kembali ke Komnasnya. Contohnya, oh ini seharusnya di sini seperti itu. Mengingat menimbang lembaga aliansi Indonesia ini kan punya bidang masing-masing Pak, banyak bidang di sini. Ya salah satunya mungkin BP2 Tipikor khusus atau secara khusus menangani tindak pidana korupsi. Mungkin teman-teman BBAN kan khusus untuk penelitian aset negara, kurang lebihnya seperti itu Pak. Ada pesan-pesan khusus baik itu anggota aliansi Indonesia atau untuk masyarakat luas. Sebelum ke Kami lah. teman-teman yang lain Pak ya, maksud saya begini Pak, maaf. Saya sudah mungkin sudah ratusan kasus Pak yang sudah kami laporkan. Jadi pesan saya pertama untuk penegak hukum Pak. Jadi penegak hukum kami meminta ketegasannya dan responnya yang cepat. Sesuai aturan kan 30 hari laporan itu kan harus ada perkembangannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi saya mengajak seluruh masyarakat khususnya anggota aliansi Indonesia untuk berani. Kunci pertama pemberantasan korupsi berani Pak. Jadi Bapak pandai, Bapak kuasai materi dan kuasai data, tapi kalau tidak berani itu tidak akan berjalan. Yang kedua, yang ketiga, kita harus pelajarin dulu korupsi ini apa. Kadang kita terlalu gampang korupsi, definisi korupsi itu apa? Itu kan sederhana. Korupsi itu apa? Gratifikasi itu apa? Nah, dua hal itu kita pahami dulu Pak. Tugasnya penyelenggara negara dan kita warga negara Indonesia itu punya tanggung jawab apa kepada negeri ini, karena kita itu dilindungi sama aturan dan undang-undang melaporkan segala indikasi adanya kecurangan. Nah, jadi itu pesan saya Pak, kunci utamanya berani. Yang kedua, mungkin teman-teman yang lain bisa sampaikan lagi Pak apa yang mereka tahu. Baik, saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Ketua. Itu tadi disampaikan untuk kepada para penegak, para hukum atau APH ya. Kami sudah bekerja, kami memberikan data dan setelah data ditandatangani oleh Ketua itu dipastikan data itu akurat. Seperti itu Pak. Jadi kami sudah bekerja sesuai dengan tupoksi kami. Silakan teman-teman yang di APH juga melaksanakan perintah undang-undang. Artinya, mari kita sinergikan, mari bekerja sama agar setidaknya tadi bahasa Ketua mengurangi korupsi yang makin menggila di negeri tercinta ini. Ini untuk pesan untuk APH, siapapun itu, seperti itu Pak. Nah, pesan untuk teman-teman yang di bawah. Tadi seluruh anggota aliansi Indonesia dimanapun Anda berada, tadi sampaikan Ketua bahwasanya kita harus berani itu semuanya. Kita berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan dan yang lain-lain. Yang jelas ketika di situ ada penyimpangan, telusuri, kemudian dokumentasikan, bila mana perlu laporkan. Seperti itu Pak. Jadi nanti juga proses-proses pelaporan sendiri juga kan tadi disampaikan oleh Ketua, contohnya 30 hari setelah kami lapor, contohnya ke aparat penegak hukum, itu kan sesuai undang-undang kami harus ada jawaban. Oh, ini loh laporanmu tidak bisa kami proses, contohnya karena tidak memenuhi atau kurang memenuhi unsur. Contohnya kan seperti itu Pak. Ada enggak
tambahan lagi, sepertinya biasanya di dalam surat kami itu jika mana diperlukan kami bisa memberikan informasi dan data tambahan. Artinya ketika kami melaporkan itu nggak semua kami laporkan. Ini loh indikasinya kan itu. Tapi bukti-bukti ini beserta bukti-buktinya kan tidak kami sampaikan semua. Begitu kata yang penegak hukum yang istilahnya APH-nya kurang, kita akan tambahkan. Itu seperti itu biasanya. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, maka biasanya kami ini ketua langsung mempertanyakan, Pak. Baik itu melalui lisan maupun tulisan, kita pertanyakan sudah sejauh mana tingkat pelaporan kita, sudah tindak lanjutnya sudah sampai mana, sudah didisposisikan kemana, seperti itu. Biasanya kan kalau kita pengalaman kami selama berkiprah di dunia seperti ini, itu seperti itu, Pak. Jadi kita lapor, ya kan, tidak ada pemberitahuan lebih lanjut, didiamkan. Akhirnya bahasa kerennya mungkin PTS ya ketua, tapi kami khususnya teman-teman dan ketua selalu mempertanyakan sudah sejauh mana kasus saya. Jika memang benar kasus tersebut laporan kita tidak mengunsur atau kurang kuat, ya kita akan kaji kembali dan kita akan mencari tambahan data lagi dan akan kita sampaikan sesuai dengan permintaannya. Begitu kira-kira. Jadi Pak Budi tetap satu kasus. Terima kasih singkat saja dari saya. Oke, badannya di sana. Terima kasih. Singkat dari saya, mari semua elemen masyarakat, khususnya anggota aliansi, kita jadikan masyarakat yang bermartabat dan negara yang bermartabat dengan memerangi korupsi. Siapapun dia, apapun bentuknya, kalau dia melakukan korupsi tidak bermartabat. Terima kasih. Jadi cukup ya. Kalau ada khusus, Ya, hanya itu aja Pak yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pesan saya buat seluruh masyarakat Indonesia dan kalian anggota lembaga aliansi Indonesia, jangan jadi penakut. Yang menurut kalian itu benar, melakukan. Mereka Siap. oke, terima kasih sahabat-sahabat dari Budi.com waktunya, sehingga masyarakat dan anggota Indonesia lebih mengenal oh ini loh ternyata PT Buat ini masuk makanan seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sukses selalu. Ya. Oke, demikian Sobat AI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terus maju.